Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Kita bersyukur pada kesempatan pagi menjelang siang Allah kumpulkan kita, Allah himpun kita dalam satu ruangan Masjid Nurul Huda ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan kajian terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah limpahkan pengetahuan kepada kita, yang pengetahuan itu memberikan satu manfaat kehidupan, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan pada saat kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada kesempatan ini kita akan mencoba memahami lebih jauh tentang seorang yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul yang kita kenal namanya dan sangat tidak asing, terutama bagi para muslim dan para muslimah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini perlu kita dalami? Karena saya melihat masih ada orang-orang, terutama kita, yang belum memahami tentang keberadaan seorang rasul yang Allah utus dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mudah-mudahan pada kesempatan ini sekali lagi Allah limpahkan pengetahuan kepada kita, sehingga pengetahuan tersebut bisa memetakan makna apa itu Ahmad bin Abdullah, apa itu Muhammad Rasulullah, dan apa itu yang sering kita kenal dengan Nur Muhammad. Itu tiga hal yang besar yang harus kita pahami. Yang pertama adalah Ahmad bin Abdullah. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Yang ketiga ada istilah Nur Muhammad. Ini merupakan sesuatu yang sangat tidak asing di dalam Islam. Ada Ahmad bin Abdullah, ada Muhammad Rasulullah, dan juga ada yang kita kenal dengan namanya Nur Muhammad. Mungkin Nur Muhammad ini kita masih asing banget nih. Apa sih makna daripada Nur Muhammad itu? Kita masih asing sekali. Tadinya harapan saya, kajian kita ini dihadiri dengan anak-anak kita sebenarnya, supaya mereka itu punya pengetahuan yang benar tentang agama, punya pengetahuan yang benar di dalam memahami Al-Quran. Kalau kita ini kan sudah termasuk generasi yang sudah agak lanjut. Tapi kalau seandainya anak-anak kita berikan pemahaman yang benar tentang agama, ini nanti ada satu generasi yang melanjutkan bagaimana cara dia memahami Al-Quran. Saya tidak sedang menyalahkan kurikulum secara umum,
tapi kurikulum secara umum tersebut saya banyak melihat ada kejanggalan, bahkan penyelewengan dari makna Al-Quran yang sebenarnya. Maka dari itu saya berharap kepada ibu, kepada bapak yang mempunyai anak remaja, supaya bisa mengikuti kajian ini, supaya generasi pemahaman terhadap Al-Quran ini bisa berkelanjutan. Kalau saya besok udah mati, iya, iya. Walaupun saya percaya nanti dengan cara Allah ada orang-orang yang melanjutkan. Tapi kalau kita tidak bekali dan kita tidak persiapkan, saya khawatir anak kita itu orientasi pemahamannya yaitu lebih banyak keluar daripada memahami Al-Quran. Maka dari itu harapan saya, ya ibu-ibu yang punya anak remaja atau punya anak yang sudah agak dewasa, ya coba diajak ataupun bagaimana caranya kita supaya dia walaupun mungkin tidak sesering mungkin, tapi dia itu dengar kajian. Karena sekali lagi saya lihat kajian di luar itu sangat luar biasa. Makanya saya bikin channel YouTube itu tujuan saya untuk mengimbangi sebuah kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena di dalam penjelasan keagamaan yang saya lihat ini sudah agak sedikit menyimpang dari Al-Quran. Makanya saya bikin itu tujuannya agar kita bisa menyumbangkan pikiran-pikiran kita, terutama di dalam memahami Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi ada pertanyaan, coba diulangi pertanyaannya. Kalau Tuhan Maha Tahu dan mengetahui seluruh masa depan secara sempurna, apakah masa depan sebenarnya itu masih terbuka? Kalau tidak terbuka, apakah waktu bagi Tuhan benar-benar berjalan seperti yang kita alami? Atau seluruh sejarah alam semesta sudah selesai dalam perspektif Tuhan? Ya. Ini pertanyaannya pertanyaan akademis ini sebenarnya. Ya. Ini yang jawab tentunya orang-orang ya paling enggak S1 lah, ya apalagi S2. Ini ilmiah sekali pertanyaannya. Mungkin saya yakin ibu-ibu nggak ngerti pertanyaan ini apa. Ya. Cuman yang pasti begini, ini gambaran aja supaya jangan terlalu jauh. Allah itu adalah sebagai Khaliq, yaitu sebagai pencipta. Allah itu adalah sebagai pencipta. Kalau seandainya nanti bumi ini dihancurkan dan selesai peradaban manusia, apakah Allah berhenti mencipta? Berhenti nggak? Kalau seandainya Allah berhenti mencipta, bahwa Dia yang mempunyai sifat khaliq, berarti kekhaliqannya juga berhenti. Kan di dalam imajinasi kita, pada saat dunia ini dihancurkan, kemudian manusia dikumpulkan, yang baik-baik dimasukkan ke dalam surga, yang jahat-jahat dimasukkan ke dalam neraka, kan begitu bahasanya. Lalu apakah yang baik itu sudah dimasukkan ke dalam surga, yang jahat itu dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah nonton? Allah nonton aja gitu, orang yang sedang di surga atau orang yang sedang di neraka. Nah kalau begitu keadaannya, sifat Allah yang khaliq ini jadi berhenti.
Allah itu tidak pernah selesai menciptakan, Allah itu tidak pernah selesai membuat sebuah karya. Bahkan Adam yang diceritakan di dalam Al-Quran, kita tidak tahu itu Adam episode keberapa. Jadi sebelumnya itu ada Adam yang sudah diciptakan oleh Allah. Makanya ketika Allah menjelaskan kepada malaikat bahwa dia akan ciptakan seorang khalifah di atas bumi, malaikat menyatakan, qalu ataj'alu biha may yufsidu biha wa yasfiku dima. Ya Allah, untuk apa engkau ciptakan khalifah di atas bumi kalau dia itu nanti akan mengadakan kerusakan dan akan mengadakan pertumpahan darah? Nah, asumsi malaikat ini dia bangun dengan satu argumen yang kuat bahwa malaikat pernah menyaksikan, pernah mengalami ada satu makhluk yang di bumi yang dia selalu membuat kerusakan dan membuat pertumpahan darah. Jadi nota keberatan yang disampaikan malaikat kepada Allah itu argumennya kuat. Karena dia berpengalaman, dia menyaksikan bahwa sebelum ada manusia yang diciptakan di atas bumi, dulu ada pernah kejadian bahwa pada saat itu ada makhluk yang dicipta oleh Allah yang ditempatkan di atas bumi yang selalu mengadakan kerusakan dan pertumpahan darah. Jadi kalau begitu, waktu ada habisnya enggak? Ya nggak ada habisnya. Kayak kita nih, kita diwafatkan oleh Allah, kan? Jasad kita yang memang terbentuk dari kumpulan atom, secara biokimia membentuk kumpulan molekul, kemudian membentuk jaringan sel, membentuk jaringan otot, sehingga terjadilah jasad kita yang sempurna ini. Ini kalau diri kita dibesarkan 1.000.000 kali lipat, isinya adalah kekosongan. Isinya adalah kekosongan. Misalnya ini siapa nih? Saya dialiri dengan kaca pembesar yang pembesarannya itu bisa 1.000.000 kali lipat lebih besar. Begitu dilihat dalam diri saya adalah kekosongan. Sebuah struktur atom, kan atom begini. Atom di dalamnya ada inti atom yang namanya proton dan neutron. Di dalam proton dan neutron itu ada kuat. Kuat itu adalah inti daripada atom. Ternyata di dalam inti atom itu adalah kekosongan. Jadi kalau diri kita dibesarkan 1.000.000 kali lipat, kita ini adalah merupakan kekosongan. Jadi yang namanya waktu, yang namanya ruang, ini akan tetap selalu ada karena Allah tidak pernah berhenti menciptakan. Allah tidak pernah berhenti menciptakan. Hancur diciptakan lagi, hancur diciptakan lagi. Terus sifat Allah yang holy itu tidak pernah berhenti menciptakan. Jadi ada bisa nggak? Enggak ada. Allah terus akan tetap menciptakan, akan mengulang penciptaan. Ini adalah sebagai bukti bahwa Allah itu adalah Zat yang maha holy, maha pencipta. Oke, sampai di sini. Berarti kalau udah ada manusia ini, kita semua udah masuk neraka, masuk surga, nanti ada kehidupan lagi di bumi seperti yang saat ini sekarang gitu. Bisa terjadi, saya menduga begitu. Iya. Karena apa? Karena dimensi surga dan dimensi neraka, walaupun dia tempatnya ada di bumi, tapi dimensinya sudah berbeda, yaitu dimensi akhirat, bukan dimensi materi.
Itu udah dimensi yang lebih tinggi. Karena begini, pada saat kita mati, kita kan pindah ke alam barzakh. Pindah ke alam barzakh. Alam barzakh adanya di mana? Di mana alam barzakh ini? Ya adanya di sini. Di sekitar kita adanya. Cuman kita hidup tidak dengan materi, tidak dengan fisik. Kita hidup sebagai gelombang, sebagai makhluk langit. Makanya nanti yang masuk ke alam barzakh itu adalah jiwa yang diliputi oleh ruh. Tidak ada jasadnya, tidak ada fisiknya. Di mana alam barzakh itu adanya? Bukan di kuburan, ada di sekitar kita. Cuma dimensinya lebih tinggi daripada alam materi, sehingga alam materi ini tidak bisa menembus alam barzakh. Di mana tempatnya alam barzakh? Di sekitar kita. Orang yang mati adalah menghembuskan napas yang terakhir. Kemana dia hembuskan? Ke sini. Kemana? Enggak kemana-mana. Orang mati kan menghembuskan napas terakhir. Napas masuk, kemudian keluar. Napas masuk, kemudian keluar. Begitu napas keluar enggak masuk lagi, namanya mati. Kemana napas itu keluarnya? Ke sini. Satu alam yang paralel dengan alam materi, tapi dibatasi dengan barzakh, sehingga alam materi ini tidak bisa menembus alam energi. Udah dipisahkan, dia masuk ke alam energi. Apakah ada kemungkinan atau menciptakan makhluk yang baru di alam materi ini? Saya menduga ada kemungkinan. Karena apa? Karena sifat Allah yang khaliq, yang tidak pernah berhenti mencipta. Allah tidak pernah berhenti mencipta. Oke, sampai sini. Nah, jadi kita ini manusia episode keberapa? Kita ini udah bagian-bagian manusia yang keberapa? Makanya begini, dalam surat As-Sajdah, wa bada'a khalqal insanu min tin. Di sini kalimatnya bada'a menggunakan alif atau menggunakan hamzah. Beda dengan bada'u. Kalau bada'u ini adalah merupakan satu penciptaan yang baru. Tapi kalau bada'a ini adalah sesuatu penciptaan yang penciptaan itu sama, tapi dulu juga pernah diciptakan. Wa bada'al khalqal insanu min tin summa naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kami memulai penciptaan manusia. Memulainya apa? Berarti kalau dia menggunakan kalimat bada'a dengan menggunakan hamzah, bukannya bada'u menggunakan ain, berarti bada'a ini Allah memulai penciptaan yang baru yang sebelumnya pernah diciptakan. Itu bedanya bada'a dengan hamzah dengan bada'a dengan ain. Jadi dulu juga ada, Allah pernah menciptakan ini, cuma kita nggak tahu seperti apa. Tapi dari kalimatnya wa bada'al khalqal insanu min tin, dan Allah memulai penciptaan manusia, tapi bukan penciptaan yang pertama kali. Dulu pernah diciptakan. Makanya ketika malaikat keberatan dengan keadaan khalifah di muka bumi, malaikat mengajukan nota keberatan itu, ada argumen yang dia bangun. Argumennya mana? Karena dulu pernah terjadi
nisal manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi itu selalu membuat kerusakan dan juga pertumpahan darah. Alam semesta ini bukan yaitu universe, mempunyai tingkatan-tingkatan dimensi yang begitu banyak. Ada alam materi, ada alam jin, alam barjah, alam malakut, alam jabarut, alam ahadiyah. Ini semuanya ada di sini sebagai dimensi-dimensi alam semesta. Makanya itu dikatakan universe. Dimensinya itu banyak. Kira-kira itu pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu ibu-ibu Jamali. Pertanyaannya ilmiah banget ya. Udah sampai situ oke pertanyaannya? Ya. Nah, kita kajian kita. Kenapa saya mengangkat ini? Karena kita dikit lagi, apa mungkin sudah kali, udah masuk bulan Maulid loh, Rabiul Awal. Udah ya. Ini kan banyak yang belum mengerti tentang makna orang yang diperingati, tentang makna siapa itu Ahmad bin Abdullah, siapa itu Muhammad Rasulullah, dan apa itu yang namanya Nur Muhammad. Ini akan kita pahami melalui perspektif Al-Quran, bagaimana Al-Quran memberikan penjelasan tentang Ahmad, tentang Muhammad, dan juga tentang Nur Muhammad. Kata Muhammad di dalam Al-Quran disebut 4 kali. Surat Al-Fat ayat 29, Surat Al-Imran ayat 144, Surat Muhammad ayat kedua, dan Surat Al-Ahzab ayat 40, dan salah satunya Surat As-Saffat ayat ke-6. Cuma segitu yang menyebut kata Muhammad di dalam kitab Al-Quran. Nah, pada saat umat Islam ini melaksanakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad, mungkin dia mempunyai satu pemahaman itu adalah sebagai cintanya kepada Nabi. Nah, saya tanya, kira-kira orang yang nggak maulid cinta nggak sama Nabi? Ya, cinta juga. Jadi tidak semua orang yang tidak merayakan maulid Nabi itu berarti tidak cinta. Ya, mungkin orang boleh mengapresiasikan cintanya kepada Nabi dengan merayakan hari kelahiran Nabi. Tapi bukan berarti orang yang tidak merayakan kelahiran Nabi itu tidak cinta kepada Nabi. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana makna daripada kecintaan seorang umat kepada nabinya ataupun kepada Rasul. Sekarang kita buka makna Ahmad di dalam Al-Quran. Coba silakan dibuka surat As-Saffat ayat yang ke-6. Surat 61 ayat yang ke-6. Surat As-Saffat ayat yang ke-6 atau surat 61 ayatnya ayat yang ke-6. Nah, perhatikan ayatnya. Perhatikan ayatnya, surat As-Saffat
ayat 60, surat 61 ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rusulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada nggak ya? Ya. Falamma ja'ahum bil bayyinah qalu hadza sihrun mubin. As-Saffat ayat yang ke-6. Ini perkataan siapa? Perkataan siapa nih? Perkataan Nabi Isa, kakak kelasnya Nabi Muhammad. Hah? Perkataan Nabi Isa. Kan sebelum Nabi Muhammad diutus terlebih dahulu disebut Nabi Isa dulu. Masa katakan Isa itu kakak kelasnya. Wa izqala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika berkata Isa putra Maryam, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah yang diutus kepadamu. Jadi Nabi Isa ngomong kepada Bani Israil bahwa dia adalah Rasul Allah yang telah diutus kepada kaum Bani Israil. Musaddiqan lima baina yadayya, menyempurnakan apa yang ada di belakangnya minat Taurat, yaitu dari kitab Taurat. Wa mubassiran bi rusulin, dan membawa kabar gembira dengan seorang rasul yang datang min ba'dihi, sesudah aku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Ini pasti sosok. Ini pasti sosok seorang manusia namanya Ahmad. Jadi ada sosoknya tuh yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, lahir dari perut Siti Aminah, bapaknya namanya Abdullah, dan anak yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal ini namanya Ahmad. Ini adalah sosok. Ada orangnya, ada jasadnya. Ada orangnya, ada jasadnya, yaitu seorang manusia yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, katanya di tahun gajah, yang lahir dari rahim Siti Aminah, bapaknya Abdullah, dan orang tersebut diberikan nama Ahmad. Ini satu berita yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ngomong sama Bani Israil, wahai Bani Israil, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah yang diutus kepadamu, yang membenarkan kitab yang sesudahnya, yaitu yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan membawa kabar bahwa nanti akan datang seorang Rasul sesudahku, namanya Ahmad, yaitu Ahmad bin Abdullah. Berarti sosok apa Islam? Sosok orangnya ada, tempat lahirnya ada, tanggal lahirnya juga ada, orangnya juga ada, dan sejarah mencatat itu bahwa dulu di tanggal 12 Rabiul Awal, katanya tahun gajah, ada seorang manusia yang lahir, yaitu dari Siti Aminah, bapaknya Abdullah, namanya yaitu Ahmad. Ada orangnya. Ahmad berarti sekali lagi adalah sosok. Sekarang Muhammad buka surat Al-Ahzab ayat 40.
Al-Hajj ayat 40. Ini bedanya Ahmad dengan Muhammad. Al-Hajj ayat 40. Coba yang mau baca silakan. Baca Bang Sidi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan coba baca terjemahnya gimana? Muhammad itu bukan bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dialah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan perhatikan ayatnya, kita membahas perbedaan antara Ahmad dengan Muhammad. Maka Muhammad, tidaklah Muhammad itu aba ahadin min rijalikum, salah satu atau bapak salah satu di antara seorang laki-laki di antara kamu. Muhammad itu bukan bapak. Kalau dia bukan bapak dari salah satu seorang laki-laki di antara kamu, berarti Muhammad punya anak enggak? Muhammad punya anak enggak? Enggak punya, karena dia bukan bapak. Maka Muhammad itu bukanlah abah menjadi bapak ahadin dari itu, salah satu di antara laki-laki di antara kamu. Dia itu bukan seorang bapak. Kalau dia bukan seorang bapak, berarti dia punya anak enggak? Enggak punya anak. Gini, supaya gampang. Ada Jokowi, ada presiden. Saya tanya, presiden punya anak nggak? Hah? Enggak. Yang punya anak siapa? Yang punya anak Jokowi. Prabowo punya anak nggak? Enggak. Punya. Yang tidak punya anak adalah presiden. SBY punya anak nggak? SBY punya. Tapi ketika dia jadi presiden itu tidak punya anak. Makanya presiden bukan seorang bapak dari salah satu di antara laki-laki di antara kamu. Tapi SBY adalah bapak. Presiden bukan seorang bapak dari salah satu laki-laki di antara kamu. Tapi Jokowi adalah seorang bapak. Kan begitu. Muhammad itu bukan seorang bapak dari salah satu laki-laki di antara kamu. Jadi Muhammad itu tidak punya anak. Yang punya anak siapa? Yang punya anak adalah Ahmad bin Abdullah. Masuk nggak kira-kira? Hah? Iya. Muhammad adalah bukan bapak salah satu di antara laki-laki di antara kamu. Berarti ayat ini menjelaskan Muhammad itu tidak punya anak. Yang punya anak adalah Ahmad bin Abdullah.
Itu dia yang punya. Ada Qasim. Qasim anak siapa? Anak Ahmad bin Abdullah. Ada yang namanya Ibrahim. Ibrahim anak siapa? Anak Ahmad bin Abdullah. Ada yang namanya Abdullah. Abdullah anak siapa? Anak Ahmad bin Abdullah. Ini 3 laki-laki yang mempunyai seorang bapak namanya Ahmad bin Abdullah. Cuman dari mulai Ibrahim, Qasim, Ibrahim dan Abdullah semuanya wafat ketika dia masih kecil. Semuanya wafat ketika dia masih usia yang sangat kecil. Kalau seandainya dia hidup, bukannya tidak kemungkinan dia itu akan dikulturkan dan bisa menjadi Tuhan. Di Indonesia saja orang yang mengakui keturunan Nabi itu dituhankan, apalagi benar-benar anak Nabi. Cuma ngaku aja keturunan Nabi itu penghormatannya luar biasa, apalagi kalau seandainya anak Nabi beneran. Ini kan sebuah kecerdasan dari Allah yang sangat luar biasa. Karena Qasim, Ibrahim, dan Abdullah sebagai keturunan Nabi yang asli, ini semuanya diwafatkan pada saat masih kecil, supaya jangan ada keturunan. Kalau ada keturunan, itu nanti akan dituhankan oleh umat Islam. Makanya kalau ada sekarang orang mengaku-ngaku keturunan Nabi dari mana? Dari Hongkong. Semua anak Nabi yang laki-laki ini semuanya mati pada saat usia masih kecil. Kalau dia sampai dewasa, sampai hidup panjang, bukannya tidak mungkin umat Islam ini mengkulturkan, bahkan menjadikan anak-anak Nabi ini sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Kita lihat fenomena kita di Indonesia, cuma mengaku aja, yang pengakunya juga belum valid, itu umat Islam udah mengkulturkan. Pokoknya semua apa yang dikatakan habaib pasti benar, dan banyak orang pengikutnya. Padahal cuma ngaku cucu Nabi. Nah kalau kita lihat kronologinya, ini kan tidak ada keturunan Nabi. Karena Qasim, Ibrahim dan Abdullah sebagai anak Nabi yang asli ini sudah diwafatkan ketika dia masih. Ada nggak cucu Nabi? Tidak ada. Cucu Nabi enggak. Nah jadi yang mempunyai anak namanya Qasim, yang mempunyai anak namanya Ibrahim dan Abdullah, nanti juga ada anak perempuannya Fatimah Al-Zahra, salah satunya. Itu kan silsilahnya dari perempuan, Husain, Hasan, kemudian sampai ke bawah yang ngaku-ngaku sekarang di keturunan Husain atau keturunan Hasan, itu kan silsilah dari perempuan, tidak begitu kuat kesilsilahannya. Makanya saya katakan tidak ada cucu Nabi. Jadi bukannya Allah kejam, tapi tujuan Allah mewafatkan anak-anak Nabi pada saat dia itu masih usia yang sangat kecil, tujuannya supaya nanti jangan ada pengkulturan terhadap anak-anak Nabi. Jadi yang punya anak siapa? Yang punya anak adalah Ahmad bin Abdullah. Yang punya anak adalah Ahmad bin Abdullah. Sedangkan Muhammad ini tidak punya anak, karena dia bukan bapak salah satu di antara kami. Kelanjutannya apa? Walakin Rasulullah, tapi dia itu adalah Rasul Allah. Dia itu adalah risalah. Dia itu adalah risalah. Pertamanya adalah nur yang datang dari Allah.
Kemudian nur sampai kepada malaikat menjadi risalah, risalah sampai kepada nabi, ini jadi kitab. Jadi yang datang kepada Allah, kepada malaikat itu tidak berbentuk tulisan, tidak berbentuk kaulan atau ucapan, tapi ketika wahyu itu sampai kepada malaikat itu melalui gelombang cahaya. Bukan berbentuk tulisan, bukan berbentuk katahan. Makanya wala harfin wala sautin, dia tidak bersuara dan dia tidak berhuruf, karena wahyu yang datang kepada nabi dari mulai Allah kepada malaikat itu berupa getaran-getaran atau berupa cahaya. Kemudian malaikat yang paham dengan cahaya Allah, dengan bahasa Allah melalui cahaya, kemudian diubah oleh malaikat, bahasa ini menjadi risalah. Kemudian Nabi setelah menerima risalah ini dibacakan kepada umat manusia, diubah menjadi kitab yang sekarang namanya Al-Quran. Makanya dikatakan Al-Quran itu adalah cahaya dari Allah. Al-Quran itu adalah cahaya dari Allah, karena memang dia turun kepada malaikat bentuknya cahaya. Dia tidak berbentuk huruf, dia tidak berbentuk perkataan, tapi dia adalah cahaya. Oke, sampai sini. Hah? Kita ngirim WA ke teman kita yang jauh, kita tulis, kita ketik ke tulisan, atau kita ngirim foto yang ada di HP kita kepada teman kita yang jauh. Begitu kita klik, kemudian foto itu akan antar. Apakah foto itu berjalan melalui udara? Apakah tulisan itu berjalan melalui udara? Enggak. Handphone yang kita klik itu mengeluarkan getaran. Kemudian getaran itu akan menimbulkan energi gelombang. Jadi kalau kita pahami apa itu gelombang, gelombang itu adalah energi yang merambat, akibat adanya sebuah getaran. Gelombang adalah energi yang merambat yang diakibatkan sebuah getaran. Kita ini misalnya memetik gitar, tapi senarnya kita pegang semua, ada suaranya nggak? Paling deg-degan gitu. Tapi kalau kita lepas senarnya, kita petik, ada suaranya nggak? Karena apa? Karena senar itu dia bergetar. Ketika dia bergetar, itu menimbulkan gelombang. Jadi gelombang itu adalah sebuah energi yang merambat yang diakibatkan oleh sebuah getaran. Jadi pada saat kita di WhatsApp kepada teman kita yang jauh, begitu kita klik foto yang akan kita kirim atau informasi yang kita kirim, maka HP kita itu akan mengalami getaran. Getaran itulah yang akan menimbulkan gelombang, nanti dibawa oleh udara. Kemana? Ke BTS yang paling dekat dengan HP kita. Nah, dari BTS yang paling dekat dengan HP kita akan diantar ke BTS yang paling dekat dengan HP teman kita yang kita tuju. Ini melalui gelombang elektromagnetika. Jadi HP kita masuk ke BTS yang dekat dengan kita, kemudian dari BTS akan ditransfer ke BTS yang dekat dengan HP teman kita. Kemudian masuklah getaran gelombang itu ke dalam HP teman kita.
melalui transceiver yang ada di dalam hati kita, gelombang itu diubah. Yang tadinya gelombang elektromagnetika diubah menjadi gelombang informasi. Maka yang timbul adalah tulisan, yang timbul adalah foto. Jadi yang berjalan itu apa? Yang berjalan adalah getaran-getaran. Dari satu HP ke BTS, kemudian ke BTS lagi, sampai kepada HP yang dekat dengan HP teman kita. Yang berjalan itu bukan tulisan, bukan foto yang kita kirimkan, tapi getaran-getaran gelombang yang kemudian pada HP teman kita melalui peralatan yang canggih, gelombang elektromagnetika diubah menjadi gelombang informasi. Timbullah foto, timbullah berbagai macam tulisan, itu bentukan materi. Makanya saya katakan, ketika Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi, yang pertama turun adalah nur, cahaya. Cahaya ini diubah menjadi sebuah qaul, menjadi sebuah perkataan melalui malaikat. Kemudian malaikat sampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi merubah menjadi sebuah kitab yang sekarang kita baca. Makanya dikatakan Al-Quran adalah sebagai cahaya. Dari mana cahaya itu mulai timbul? Yaitu dari Allah. Mulanya adalah cahaya. Mulanya cahaya. Ini kan orang tidak tahu mekanisme turunnya Al-Quran bagaimana. Dikiranya Quran itu ya udah berbentuk begitu tulisan perkataan-perkataan aja. Jadi Allah ngomong begini sama malaikat, malaikat ngomong begini kepada Nabi. Tidak seperti itu. Ketika turun dari Lauhul Mahfuz atau dari Qur'anul Majid kepada malaikat, itu berupa getaran-getaran cahaya. Pada malaikat itulah kemudian diubah, kepada Nabi itulah kemudian diubah. Makanya walakin Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah. Dia itu adalah risalah yang mulanya nur, kemudian menjadi risalah, kemudian menjadi kitab. Oke sampai sini? Hah? Paham nggak sampai sini? Hah? Dan satu lagi supaya lebih paham tentang Muhammad. Coba buka surat Al-Fath ayat 29. Al-Fath ayat 29. Surat Al-Fath, surat berapa? Surat 48. Surat 48. Sudah ketemu ayatnya? Surat 48 ayatnya ayat 29. Coba perhatikan ayatnya. Saya baca ayatnya, perhatikan. Sepotong aja, saya nggak baca semua. Sudah ketemu ayatnya? Dah, dengarkan ayatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada ayatnya? Nah, ada. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah.
Waladina ma'ahu asyiddaku 'alal kufar, orang-orang yang bersamanya bersikap dewasa kepada kekufuran, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang kepada sesama mereka. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Coba. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Kalau dikatakan orang-orang yang bersamanya, kalau Muhammad itu sebagai sosok, berarti orang-orang yang bersamanya cuma ada pada zaman dahulu. Zaman sekarang udah nggak ada orang bersama Rasul. Cuma orang yang sejaman dengan Ahmad bin Abdullah yang mereka itu bersama Rasul. Kalau Muhammad itu adalah sosok. Orang sekarang bisa nggak bersama Rasul? Nah, padahal ayat ini buat orang dulu aja, apa buat orang sekarang juga? Buat orang sekarang juga. Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya. Kalau Muhammad itu diartikan sosok, berarti orang sekarang nggak pernah yang bersama Rasulullah. Nggak ada yang bersama Rasulullah. Padahal ayat ini sampai sekarang masih berlaku. Kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Apa artinya wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah? Hah? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, aku menyaksikan, aku menghadiri, aku mengalami. Ini makna daripada syahadat. Syahadat itu menyaksikan, mengalami, menghadiri. Paman syahidah minkumus sahra faliyasum. Barang siapa yang hadir pada bulan Ramadan, hendaklah mereka berpuasa. Syahidat itu artinya menghadiri, menyaksikan, melihat, mengalami. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku menyaksikan, aku melihat, aku menghadiri, dan aku mengalami bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Kita ngalami kan? Kita kan nggak pernah melihat Muhammad. Pernah melihat Muhammad sebagai sosok? Pernah nggak? Kita kan nggak pernah melihat orang yang namanya Ahmad bin Abdullah yang lahir di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal, tapi kita menyaksikan tentang dia, kita menghadiri tentang dia, kita mengalami tentang dia. Bagaimana bisa? Hah?
Gimana? Iya. Nah itu. Jadi kalau begitu Muhammad ini sosok apa simbol? Nah. Hah? Iya. Mulai cerdas nih. Orang kemarin minum jus order kali. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan menyaksikan sosok dari Ahmad, tapi menyaksikan fungsi. Bukan menyaksikan sosok Ahmad, tapi menyaksikan fungsi. Oke, sampai sini. Jadi pada saat kita bersahadat, menyaksikan sosok atau menyaksikan fungsi? Menyaksikan fungsi. Fungsi kenabian. Fungsi daripada Ahmad yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Ini dua ayat saja, ini sudah membuka pemahaman kita yang baru tentang mana Ahmad dan tentang mana Muhammad. Ini nggak dimengerti oleh kebanyakan orang. Jadi kalau begitu, kapan hari kelahiran Ahmad? 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Kapan kelahiran Muhammad? Tepat pada saat dia menerima wahyu. Jadi yang diperingati hari kelahiran Ahmad apa hari kelahiran Muhammad? Hari kelahiran Muhammad. Ini bapak-bapaknya oke sampai sini? Hah? Ada komentar kan? Bingung nggak? Hah? Kalau bingung masih bagus. Ini ngerti kagak, komentar kagak. Apa saya? Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya. Kalau bersamanya menuju pada sosok, itu sudah tidak mungkin terjadi. Tapi kalau bersamanya menuju pada fungsi, itulah yang terjadi sekarang. Dan terakhir, coba buka surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat 140. Al-Imran ayat 144. Sudah ketemu ayatnya? Nah, perhatikan ayatnya. Saya baca supaya nggak lama-lama. Saya baca ayatnya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul
Apa iman tatau kutilan kolaktum ala akobikum wa mayyan qaulin ala akibaihi falayyadurullah asai'a wa sayadillahus sakirin. Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad itu tidak lain terkecuali dia seorang rasul. Ini lebih jelas lagi. Muhammad itu adalah tidak lain terkecuali dia seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah datang sebelum mereka atau sebelum Muhammad, yaitu beberapa orang rasul. Ketika dia menggunakan kata rasul, ini bukan sosok, tapi ketika dia menggunakan kata jamak rusul, ini adalah sosok. Wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Ini bukan sosok, ini fungsi. Qad khalat min qablihi rusul, sesungguhnya sebelum Muhammad itu telah datang kepadanya rasul. Ini sosok, ini bukan sosok. Kalau bentuknya jamak itu sosok, tapi kalau bentuknya mufrad itu bukan sosok. Apa iman? Apa imata? Apakah kalau seandainya dia mati, au kutilan kolaktum, au kutilan atau dia terbunuh, an kolaktum ala akobikum, kamu akan kembali ke neraka. Apakah kalau dia mati atau dia terbunuh? Dan pada kenyataannya Muhammad itu tidak mati dan juga tidak terbunuh. Yang mati adalah sosoknya, yaitu Ahmad. Muhammadnya tidak akan pernah mati dan tidak akan terbunuh. Dia terus akan berjalan sepanjang kehidupan manusia. Apakah kalau sosok yang mati, sosok apa fungsi? Sosok yang mati, fungsi tidak akan mati. Fungsi tidak akan mati. Jadi apakah kalau sosoknya itu mati atau dia terbunuh, kamu akan kembali ke belakang? Seharusnya tidak, karena yang namanya Muhammadnya tidak akan pernah mati. Yang mati adalah sosoknya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain terkecuali adalah seorang rasul dan sudah berlalu beberapa sebelum Muhammad, yaitu para rasul. Apakah kalau dia mati atau dia terbunuh, kamu akan kembali ke belakang? Yang mati, yang terbunuh adalah Ahmad bin Abdul. Tapi Muhammad Rasulullah ini tidak akan pernah mati dan juga tidak akan terbunuh. Sampai sini oke? Bisa bedain antara Ahmad dan Muhammad? Dan sekarang ada istilah namanya Nur Muhammad. Ada Ahmad bin Abdullah, ada Muhammad, ada Nur Muhammad. Saya kasih globalnya aja supaya enggak terlalu lama. Nur Muhammad ini pernah ada di dalam diri Isa. Nur Muhammad ini pernah ada di dalam diri Ilyas, di dalam diri Zakaria,
di dalam diri Sulaiman, di dalam diri Daud, di dalam diri Ibrahim, di dalam diri Nabi Nuh, sampai di dalam diri Nabi Adam. Nur Muhammad ini benar berada di sini. Di dalam diri Adam itu ada Nur Muhammad. Di dalam diri Nabi Nuh itu ada Nur Muhammad. Di dalam diri Nabi Ibrahim, di dalam diri Nabi Musa, di dalam diri Nabi Isa, itu di dalamnya ada Nur Muhammad. Makanya perjalanan hidup manusia adalah bagaimana dari Adam menuju Muhammad. Bagaimana kita hidup dari Adam menuju Muhammad, itu intinya. Adam datang tidak dengan pengetahuan atau tidak dibekali pengetahuan. Kita datang dibekali pengetahuan nggak? Dibekali nggak? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak punya pengetahuan apa-apa. Adam datang tidak dibekali dengan pengetahuan, kemudian diajarkan. Kita datang juga dibekali dengan tidak berpengetahuan, kemudian diajarkan. Siapa yang mengajarkan? Alamal insana malam alamal insana malam ya. Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui. Kepada manusia apa kepada orang Islam? Kepada manusia. Kepada manusia apa kepada para nabi? Kepada manusia. Semua yang belum diketahui oleh manusia ini akan Allah ajarkan. Bukan terjadi hanya di zaman Nabi, tapi sepanjang jalan kehidupan manusia Allah akan ajarkan manusia dengan segala apa yang mereka belum ketahui. Zaman Nabi ada TikTok? Zaman Nabi ada TikTok? Enggak ada. Kenapa? Pengetahuannya belum diajarkan. Zaman Nabi ada YouTube? Kenapa? Karena pengetahuannya belum diajarkan. Jadi teknologi yang begini sangat luar biasa, itu siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau belajar. Tidak ada urusan dengan akidah, tidak ada urusan dengan agama, tidak ada urusan dengan keyakinan. Kalau umat Islam tidak mau belajar, dia terus bodoh. Kalau di luar umat Islam terus belajar, dia yang pintar. Allah mengajarkan tidak berdasarkan akidah, tidak berdasarkan agama. Siapapun yang mau belajar akan diajarkan oleh Allah. Sekarang teknologi dan pengetahuan siapa yang menguasai? Orang Islam, orang luar Islam. Orang di luar Islam, kenapa dia menguasai? Karena dia mau belajar. Dan orang Islam tidak mau belajar. Tidak ada urusan dengan akidah, tidak ada urusan dengan keyakinan, tidak ada urusan dengan agama. Karena bahasanya alamal insana malam yalam, Allah akan mengajarkan manusia kepada hal-hal yang belum diketahui. TikTok, Google, YouTube, semuanya diketahui oleh orang-orang di luar Islam. Kenapa? Mereka mau belajar, sedangkan orang Islam tidak mau. Siapa yang pintar? Yang pintar yang mau belajar. Walaupun lo sholatnya rajin, kalau lo nggak mau belajar, lo nggak akan ngerti ilmu. Sholatnya tiap hari ke masjid, selalu berjamaah, tapi nggak pernah mau belajar, tidak akan punya pengetahuan. Makanya dikatakan alamal
'allamal insana ma lam ya'lam, Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahui. Siapa manusia yang diajarkan? Mereka yang mau belajar. Kita kadang-kadang orang Islam suka arogan, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling tahu, padahal tidak punya pengetahuan apa-apa bila dibandingkan dengan orang-orang di luar Islam. Jadi ada pemahaman makna terhadap ayat Allah yang salah. Kan bahasanya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu adalah umat pilihan yang dilahirkan oleh manusia, yang dilahirkan buat manusia. Orang menganggap kalau sudah Islam ini menjadi umat pilihan. Wah, saya kan umat pilihan, itu Allah yang bilang kok. Dia merasa ujub, merasa besar, merasa sombong. Yang dimaksud kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan buat manusia. Artinya buktikan kalau lu umat terbaik. Sebenarnya itu tujuannya. Buktikan kalau lu umat terbaik. Bagaimana? Yaitu dengan ilmu pengetahuan. Allah ajarkan teknologi, Allah ajarkan pertanian, Allah ajarkan arsitektur. Semuanya adalah Allah yang mengajarkan kepada mereka yang mau. Tetapi alamat insana malam Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum. Tidak ada urusannya dengan akidah, tidak ada urusannya dengan agama. Tidak ada urusannya kamu rajin sholat 5 waktu, nggak ada urusan. Yang mau belajar itu yang akan diajarkan. Kita ini kan menganggap kesolehan itu kalau udah bolak-balik masjid sholat 5 waktu. Walaupun di dalam sholatnya itu isinya adalah kekosongan. Begitu Allahu Akbar, ada nggak yang ingat dengan Allah? Ada nggak yang ingat dengan Allah? Semuanya kekosongan. Itu dianggap sebagai kesolehan. Padahal kata Nabi, khairun nas tanfa'u linnas. Orang soleh itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Kalau sholat itu urusan kamu dengan Allah, tapi kesolehan itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang. Sholat itu urusan kamu dengan Allah. Orang di Indonesia sholat 5 waktunya rajin, duhanya rajin, tahajudnya rajin, tapi nggak ada yang bertani, nggak ada yang jadi tukang bangunan. Maju dari negara. Bukan saya meremehkan sholat, bukan. Kita terjebak dengan ibadah seremoni. Kita menganggap kalau baca doanya udah fasih itu kesolehan. Padahal doa itu nggak mesti bahasa Arab. Yang penting kita yang berdoa ngerti, yang kita berdoa kepadanya dia juga ngerti. Yang penting kan itu. Kita kan menganggap kalau anak kita udah fasih dengan bahasa Arab itu soleh, belum tentu. Nah inilah satu kesalahpahaman kita di dalam memahami terminologi tentang keagamaan itu sendiri. Kita tidak mencari dari akarnya, dari dasarnya apa yang menjadi motivasi timbulnya sebuah terminologi yang didefinisikan oleh para mufasir ataupun para ahli agama. Dan sampai sini udah bisa dipahami.
tentang makna Ahmad, tentang makna Muhammad, dan tentang Nur Muhammad. Jadi ada tiga, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu pernah ada di dalam Nabi Isa, ada di dalam Nabi Zakaria, di dalam Nabi Ilyas, Daud, Sulaiman, Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, sampai dengan Nabi Adam. Tugas kita adalah bagaimana menjalankan hidup dari Adam menuju Muhammad. Dan ini saja kajian kita. Walaupun belum begitu tuntas, insya Allah ke depannya kita akan lebih banyak memahami tentang ayat-ayat Al-Quran, supaya jangan terjadi falasi, supaya jangan terjadi gagal paham di dalam memahami ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, Allah memberikan limpahan pengetahuan yang baru, melimpahkan pengetahuan yang bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita, tentang pemahaman kita di dalam menjalankan agama, sehingga ibadah yang kita laksanakan ini mempunyai satu kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Guru kita. Semoga apa yang disampaikan kita dapat memahami, bisa jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Menikah yang selanjutnya yaitu penutup. Mari saja acara ini kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.